Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita kali ini dengan materi masyarakat. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang hidup dalam kelompok untuk mengatasi keterbatasan kemampuan organisasinya itu. Manusia mengembangkan sistem-sistem dalam hidupnya melalui kemampuan akalnya seperti sistem mata, pencarian, sistem perlengkapan kehidupan, dan lain-lain. Dalam kehidupannya, manusia mulai lahir ke dunia hingga tutup usia telah mengenal dan berhubungan dengan manusia lainnya. Andai manusia itu hidup sendiri, misalnya dalam sebuah kawasan tertutup tanpa berhubungan dengan manusia lain, maka jelas jiwanya akan terganggu. Menurut istilah, masyarakat berasal dari kata masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan society yang berarti sekelompok manusia yang minimal dua orang yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan yang sama. Society berasal dari kata Latin societas yang mempunyai makna hubungan bersahabat dengan yang lain. Societas berinduk pada socius yang memiliki arti teman, sehingga makna society berkaitan erat dengan kata sosial. Secara tersirat, maka society memiliki kandungan arti bahwa setiap anggotanya memiliki perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar seoptimal mungkin. Sebagaimana suatu sistem masyarakat menunjukkan bahwa semua orang secara bersama-sama bersatu untuk saling melindungi kepentingan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan secara terus-menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas. Dan pada dasarnya masyarakat itu merupakan bentuk perluasan dari individu. Dengan kata lain, individu itu paralel dengan masyarakat. Pemikiran demikian dikenal sebagai pemikiran dari mazhab atau aliran organis atau biologis, dan Plato bertindak sebagai pelopor. Individu memiliki tiga sifat, yaitu elemen, nafsu atau perasaan, dan semangat atau kehendak, dan kecerdasan atau akal. Kehidupan yang baik bergantung pada dapat atau tidaknya pikiran dan kehendak manusia itu berkembang. Dan sedangkan pikiran dan kehendak manusia hanya dapat berkembang jika dalam masyarakat itu terdapat keadilan. Nah, keadilan itu dapat dicapai melalui tata tertib, sehingga kehidupan yang baik adalah tujuan dari keadilan dan keadilan adalah tujuan dari organisasi sosial. Masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perseorangan. Dan manusia atau masyarakat akan mengalami guncangan sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang bagiannya terdiri atas tiga unsur pengendalian, sehingga suatu negara seharusnya merupakan refleksi dari ketiga unsur yang berimbang atau serasi tadi. Dengan jalan menganalisis lembaga-lembaga di dalam masyarakat, maka Plato berhasil menunjukkan hubungan fungsional antara lembaga-lembaga tersebut yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Suatu teori organisasi tentang masyarakat yang mencakup bidang-bidang kehidupan, ekonomi, dan sosial memiliki unsur yang menyebabkan masyarakat memiliki dinamika, yaitu adanya sistem hukum yang identik dengan moral dan didasarkan pada keadilan. Nah, ajaran Aristoteles tentang masyarakat terdapat dalam bukunya The Politics. Dikatakan bahwa
Kelompok manusia yang berasal dari esensial adalah pertama pengelompokan atau asosiasi antara pria dan wanita untuk memperoleh keturunan. Yang kedua, asosiasi antara penguasa dan yang dikuasai. Kedua bentuk asosiasi ini bersifat alamiah dan tidak disengaja. Keduanya akan terlihat hubungan antar suami istri atau orang tua dan anak, serta antara tuan dan budak maupun pembantu dalam keluarga. Kenapa manusia secara alamiah membentuk kelompok sosial atau kelompok atau asosiasi? Menurut Aristoteles, hal tersebut disebabkan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Karena makhluk sosial, maka manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Nah, berdasarkan pengertian ini, Aristoteles menyatakan bahwa manusia bersosialisasi membentuk keluarga, kemudian keluarga berasosiasi membentuk dusun atau kampung, dan dusun berasosiasi membentuk negara. Nah, negara tumbuh secara alami seperti halnya keluarga dan dusun-dusun tersebut. Demikian pembahasan tentang materi pada kesempatan ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.